Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jun. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila berdasarkan FR tentunya ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya yaitu terkait tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu akan dilestarikan jika nilainya itu ditetapkan dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita akan lihat yang pertama itu ada pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini berhubungan dengan Tuhan ya, ketuhanan ya. Nah, kita akan lihat nilai-nilainya. Mengamalkan kerukunan beragama, ini yang pertama. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan tertib. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, ini merupakan nilai dari sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini lebih ke religiusnya, lebih kepada agamanya. Jadi lebih kepada kepercayaan ya. Jadi kita itu nggak boleh mengamalkan kerukunan beragama. Jadi kita tuh nggak boleh banyak agama. Jadi kita itu harus memiliki satu agama, pilih mana yang kita yakini. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jelas ya. Kemudian kita akan lihat yang kedua ya, atau B, pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila yang kedua ini lebih kepada kemanusiaan ya, berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, jadi kita akan lihat yang pertama, menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan sara. Yang kedua, menggalang dana bakti sosial. Yang ketiga, menjadi relawan membantu korban bencana alam. Nah, jadi dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ataupun sila kedua ini, jadi kita menjalin pertemanan dengan siapapun. Jadi di sini tidak ada memandang martabat, harkat dan martabat ya teman-teman ya. Jadi itu sama ya, jadi nggak ada yang perbedaan sosial gitu, status sosial karena dia itu orang bermartabat, orang yang ini nggak ada. Nah, jadi ini menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Jadi di sini nggak ada perbedaan. Setiap manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama ya. Kemudian menggalang dana bakti sosial, ini masuk kepada kemanusiaan. Kemudian membantu korban bencana alam, masuk kepada bakti sosial. Jelas. Kemudian kita lihat yang C, yaitu pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini berhubungan dengan persatuan. Jadi kita lihat apa-apa saja yang menjadi nilai-nilainya. Yang pertama, membiasakan sikap tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjenguk teman, saudara, atau tetangga yang sakit. Yang ketiga, menghindari sikap kedaerahan dan kesukuan. Ini adalah persatuan Indonesia, teman-teman ya, persatuan Indonesia. Yaitu ini contoh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu membiasakan tolong menolong, kemudian menjenguk teman yang sakit, kemudian menghindari sikap kedaerahan dan kesukuan. Jadi setiap daerah suku itu sama, jadi nggak ada perbedaan gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman, ini lebih kepada persatuan. Jadi kadang-kadang itu ada contoh soal ya yang menjurus kepada bisa jadi soalnya itu menjenguk teman yang sakit gitu, itu kita lebih kemana gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir kan lebih kepada ke sosialnya ya, tapi dalam pengamalan sila ini lebih kepada persatuan Indonesia ya, ini dalam kehidupan, karena ini nilai Pancasilanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
Kemudian kita lihat yang D, itu pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah, mufakat, kemudian demokrasi. Nah, gitu. Nah, jadi apa-apa saja yang menjadi nilai dari pengamalan sila yang keempat? Yang pertama, membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan tetap menghargai hak. Nah, jadi dalam sila yang keempat ini mungkin tidak perlu kita perjelas ya, karena memang jelas dia tertera, yaitu lebih kepada musyawarah, mufakat, kemudian lebih demokrasi. Jadi segala keputusan yang diambil itu disepakati dengan musyawarah. Jadi ketika itu udah berhubungan dengan musyawarah, maka dia itu langsung masuk kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas ya teman-teman? Kemudian sila yang kelima, yaitu pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam sila kelima ini lebih berhubungan kepada keadilan, ya, keadilan. Nah, jadi karena keadilan ini lebih disangkut pautkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar. Kemudian yang kedua, membiasakan antri. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Nah, ini nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima, ya teman-teman ya. Kemudian mematuhi peraturan. Kemudian ada ketika pemerintah memberikan peraturan, gitu kita mematuhi, ya, peraturan yang berlaku sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar, maka itu masuk kepada sila kelima, teman-teman, ya. Nah, jadi inti dari setiap sila. Nah, ini sebelum kita lihat inti dari setiap sila, jadi saya ingin ini sedikit ya, bahwasanya itu dalam sila-sila Pancasila ini kalau misalkan kita kaitkan, ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi sulit bagi kita kadang menentukan menentukan perilaku ataupun perbuatan yang masuk kepada sila-sila yang mana gitu. Jadi sulit ya, karena sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima itu saling keterkaitan, saling menyatukan gitu, satu sama lain itu. Jadi dalam suatu perbuatan, misalnya dalam suatu kasus ya, permasalahan, itu kalau kita lihat gitu agak sulit kita untuk membedakan ini masuk sila kemana gitu. Nah, karena jika dihubungkan ya, itu pasti akan saling berkaitan satu sama lain gitu. Makanya dapat kita kasih gambaran secara garis besar ya. Makanya harus bisa berpatokan kepada inti-inti dari setiap sila. Nah, jadi langsung kita lihat intinya apa. Yang pertama, sila pertama itu adalah ketuhanan, sila kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga adalah persatuan, sila keempat musyawarah, mufakat atau demokrasi. Kemudian sila kelima dikaitkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jadi kalau misalkan kita berpatokan kepada ini, mungkin akan lebih mudah gitu dalam menentukan sikap atau perbuatan dalam suatu permasalahan ya, yang ditanya, yang menjurus kepada ke sila mana gitu teman-teman. Jadi memang sih keterkaitan sila itu ketergantungan ya satu sama lain, agak sulit membedakan gitu antara sila kedua, sila kelima gitu ya, sila kedua dan sila kelima. Kemudian bahkan contoh-contoh soal yang diberikan di SKD ya, itu berkaitan dengan kejadian masa kini. Nah, kemudian dilarikan ke pengamalan sila, itu lari kemana gitu. Nah, jadi ini yang saya rangkum ini berdasarkan dari sumber-sumber yang sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi saya dapat itu contoh-contoh dari nilai-nilai Pancasilanya, dan ini akurat ya, dan ini akurat insyaallah, jadi bisa dijadikan sebagai patokan ya teman-teman. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga
pembelajaran ini, pemahaman ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Ya teman-teman, semoga dalam tes SKD bagi teman-teman yang belum mengikuti tes, itu semoga tesnya itu dimudahkan Allah dan mantapkan terus belajarnya, sukses terus kepada teman-teman dalam mengikuti seleksi, dan semoga Allah meluluskan teman-teman untuk menjadi ASN tahun ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa ketika mengikuti tes itu berdoa kepada Allah ya, minta kemudahan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Selain kita berikhtiar, berusaha dan berdoa, tentunya kita diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah pada saat itu ya. Ya Allah, bantulah hamba untuk memudahkan hamba menyelesaikan soalnya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai makhluk ya, sebagai manusia yang taat kepada Tuhannya, tentunya ketika kita ingin mencapai sesuatu, tentu kita berusaha, berdoa ya, ikhtiar. Kemudian jangan lupa tingkatkan ibadahnya kepada Allah agar Allah bisa membantu kita teman-teman ya. Jadi saya doakan semoga para pendengar ya, yang mengikuti pembelajaran dari saya itu dimudahkan oleh Allah proses pembelajarannya dan cepat penyerapan materinya dan mudah dalam menjawab soal, dan insya Allah jadi ASN tahun ini. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.